Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Bapak Boyke Rudi Purnomo selaku dosen pembimbing kasih saya dan Bapak Ibu Pemuji. Izinkan saya mempresentasikan hasil proses belajar saya yang berjudul Proses Co-Creation pada kedai kopi lokal di Yogyakarta, studi kasus di era bisnis modern, paradigma tradisional yang memposisikan pelanggan sebagai konsumen pasif, di mana pelanggan hanya menerima produk dan layanan yang disediakan telah bergeser secara signifikan, di mana pelanggan berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan produk dalam. Fenomena ini dikenal dengan proses co-creation yang melibatkan kolaborasi antara pelanggan dan perusahaan untuk menciptakan nilai bersama. Seperti yang dinyatakan Scambler 2013, kafe tidak pernah menjadi bangunan biasa, mana pemilik dan staf mengambil uang sebagai ganti. Kedai kopi tidak hanya menjadi tempat untuk bersantai dan bekerja, tetapi juga ruang sosial tempat orang mengembangkan koneksi dan berpotensi. Namun meskipun banyak penelitian telah membahas pentingnya kedai kopi sebagai ruang sosial, belum ada yang secara eksplisit menghubungkannya dengan konsep co-creation. Misalnya pelanggan dalam konteks kedai kopi, co-creation dapat terjadi dalam berbagai cara. Misalnya pelanggan dapat bekerja sama dengan barista untuk membuat minuman kopi yang disesuaikan dengan selera. Pelanggan juga dapat berbagi ide untuk produk dan layanan baru dengan pelanggan. Studi kasus yang diambil dalam penelitian ini yaitu bisnis kedai kopi bernama Diva Coffee House yang berada di Yogyakarta. Diva Coffee House adalah sebuah kedai kopi yang berkembang pesat di Jogja dengan pendekatan yang dan produksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses co-creation yang dilakukan kedai kopi lokal dengan mengambil studi kasus kedai kopi. Di Coffee sendiri itu didirikan 2016 oleh Dimas Bima yang menawarkan sasaran sesuai dengan tagline-nya rumah untuk pulang. Kedai kopi ini memiliki dua lokasi di Condong Catur dan Jalan Bawah. Untuk yang di Jalan Bawah itu bekerja sama dengan culture, yaitu penjualan aparel sepeda, dan di Clean, yaitu jasa pencucian sepatu. Untuk di Condong Catur itu memiliki segmen usaha persekolahan lapangan basket dan resto di Condong Catur. Diva rutin melakukan kegiatan bersama pelanggan seperti hunting foto, workshop, atau kelas, dan merayakan ulang tahun bersama pelanggan, tahun baru, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang dan pusat penelitian sebelumnya, maka disimpulkan pertanyaan dan tujuan penelitian adalah untuk memahami proses co-creation yang terjadi pada kedai kopi dan manfaat dari penelitian ini secara teoritis akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana nilai bersama dapat diciptakan dalam lingkungan sosial yang unik, dan manfaat secara praktis akan memperkuat loyalitas pelanggan, meningkatkan engagement, dan memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Definisi co-creation awal dijelaskan oleh Prahalat dan Ramaswamy 2004 sebagai proses di mana konsumen dan produsen bekerja sama-sama menciptakan. Hasil dari proses kolaboratif ini memberikan dampak dalam berbagai hal. 4 manfaat dari co-creation ini dijelaskan menurut teori Bourdieu dan Palmer, yaitu integrasi yang integratif. Skala perilaku co-creation dijelaskan oleh Yi dan Wong 2013 terdapat dalam dua dimensi, yaitu customer participation behavior dan customer citizenship behavior. Dimensi perilaku partisipasi pelanggan ini menjelaskan perilaku yang perlu dilakukan oleh pelanggan untuk menciptakan co-creation, sedangkan dimensi kewarganegaraan ini merupakan perilaku sukarela yang dilakukan oleh pelanggan untuk membantu co-creation. Terdapat dua teori yang menjelaskan tentang tahapan co-creation. Pertama, teori dari Cambrafiero yang menjelaskan co-creation dengan sudut pandang siklus hidup hubungan, dan teori Orchik yang dari sudut pandang siklus hidup hubungan. Teori Cambrafiero mempelajari bagaimana kualitas hubungan pelanggan mempengaruhi kemauan pelanggan untuk membantu mengembangkan produk atau layanan baru. Peneliti menemukan bahwa dampak kualitas hubungan tergantung pada tahap siklus hidup hubungan itu sendiri. Tahap awal atau eksplorasi kualitas hubungan tidak terlalu mempengaruhi apakah mereka mau membantu mengembangkan baru.
Tahap tengah, yaitu pada peningkatan dan kematangan, pelanggan lebih mungkin membantu pengembangan produk baru karena pelanggan percaya pada perusahaan dan ingin hubungan tersebut terus berlanjut. Pada tahap akhir atau penurunan, meskipun pelanggan memiliki sejarah yang baik dengan perusahaan, pelanggan cenderung tidak mau membantu. Dari sudut pandang teori Earthchick, menjelaskan bahwa terdapat 3 level co-creation sepanjang siklus hidup suatu produk. Co-creation tinggi terjadi pada awal produk ketika perusahaan membuat perubahan besar atau inovasi radikal. Nah, pada co-creation ini pelanggan tidak dilibatkan karena perusahaan sedang menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Co-creation rendah terjadi pada siklus akhir hidup produk, ketika perusahaan sudah sukses atau dewasa. Ada perubahan kecil dan menyesuaikan produk untuk memenuhi preferensi pelanggan, tetapi pelanggan tidak terlalu dilibatkan pada tahap co-creation sedang itu terjadi pada pertengahan siklus hidup produk pada tahap pengenalan dan pertumbuhan. Nah, perusahaan membuat peningkatan kecil pada produk berdasarkan umpan balik pelanggan. Pelanggan lebih terlibat dalam tahap ini. Lalu pada berikut adalah kerangka penelitian yang saya gunakan. Saya mengacu pada dimensi co-creation Yi dan Gong untuk menuntun saya pada proses co-creation-nya. Dan dasar dalam pembuatan proses co-creation sendiri dari Cambra, Gero, dan metode penelitian yang saya gunakan menggunakan teknologi dengan mengamati pola yang terjadi di lokasi penelitian, data observasi yang saya gunakan, dokumentasi dan wawancara, kemudian saya olah menggunakan triangulasi data untuk menguji validasi. Nah, dari proses yang sudah saya lalui, saya menemukan hasil bahwa proses co-creation terjadi pada kedai kopi Differ dalam 3 fase, yaitu pertama, fase penilaian, dan juga fase keterlibatan. Fase pengenalan merupakan fase penting dalam proses co-creation Differ. Pelanggan baru berbagai cara dan memiliki pemilik dan staf Differ memainkan peran penting dalam proses co-creation selama fase ini dengan menyambut pelanggan baru, menjelaskan menu, memberikan rekomendasi, dan pada fase penilaian, pelanggan baru yang telah merasakan pengalaman di Differ mulai menilai berbagai faktor yang ada di kopi tersebut. Penilaian ini mengarah pada kesimpulan apakah mereka akan kembali ke Differ atau tidak. Penilaian positif yang dilakukan oleh pelanggan dan pernyataan pemilik Differ akan kontribusi Differ, menunjukkan adanya kesesuaian persepsi pelanggan tentang kenyamanan di Differ Coffee House. Pelanggan merasa nyaman di Differ karena produk yang baik dan budaya ngobrol dan kedekatan yang mereka rasakan. Fase keterlibatan dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu keterlibatan pasif, aktif, dan kolaboratif. Dalam fase keterlibatan pasif, terdapat 10% dari total pelanggan Differ. Pelanggan pada tipe ini menunjukkan loyalitas terhadap Differ, tetapi mereka tidak terlibat aktif dalam interaksi ataupun komunitas Differ. Mayoritas pelanggan dengan tipe ini hanya melakukan pada fase keterlibatan aktif, pelanggan pada tipe ini tidak hanya datang untuk minum kopi dan bersantai, tetapi mereka juga ingin terlibat dalam berbagai aktivitas dan membangun hubungan dengan orang. Keterlibatan ini mencapai 70% dari total. Selain tipe keterlibatan aktif yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula fenomena menarik di mana pelanggan yang memiliki hobi badminton membentuk sebuah komunitas baru. Bentukan komunitas badminton menunjukkan bahwa bagaimana Differ menjadi wadah bagi pelanggan untuk tidak hanya menikmati kopi, tetapi juga menjalin pertemanan dan mengembangkan. Komunitas ini terbentuk secara organik melalui interaksi dan kolaborasi pelanggan dan menjadi bukti nyata dari keterlibatan aktif pelanggan dalam proses co-creation. Komunitas ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelanggan, tapi juga bagi Differ sendiri. Differ perlu terus mendukung komunitas ini dan komunitas lainnya agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mendatangkan pelanggan baru, dan membangun keterlibatan. Rasa keterlibatan kolaboratif ini merupakan bentuk lanjutan dari keterlibatan, di mana setelah sharing interest dan membangun hubungan yang kuat, muncul peluang kolaborasi yang saling menguatkan. Peluang ini terdapat terjadi di Differ sendiri sekitar 20% dan menunjukkan tingkat keterlibatan. Bentuk kolaborasi yang terjadi pada pelanggan Differ, diantaranya kolaborasi produk, contohnya sebagai kolaborasi dengan pelanggan untuk membuat kolaborasi layanan, contohnya seperti kolaborasi dengan pelanggan untuk mengadakan kelas di Differ, ataupun
kolaborasi dengan pelanggan untuk membantu Diver dalam hal advokasi media sosial. Kolaborasi komunitas itu contohnya kolaborasi yang terjadi antar yaitu sewa jasa. Diver pernah membantu salah satu pelanggannya yang merupakan fotografer untuk mendapatkan klien baru. Pelanggan ini kemudian menyewa jasa fotografer tersebut untuk mengabadikan. Berikut adalah kerangka proses co-creation yang terjadi pada kedai kopi Diver, diawali dengan pelanggan baru yang masuk dalam fase pengenalan, kemudian berlanjut pada fase penilaian, kemudian fase keterlibatan Diver merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang. Pelanggan dapat bergerak dari satu tipe keterlibatan ke tipe lain, tergantung pada minat, pengalaman, dan hubungan mereka. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa proses co-creation ini tidak mengikuti siklus seperti yang dijelaskan dalam yang berakhir di tahap penurunan. Tetapi proses co-creation Diver justru terus berputar dan berkembang. Diver mampu menciptakan siklus co-creation yang berkelanjutan dan melibatkan pelanggan baru dan setelah penelitian ini, harapannya penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif supaya dapat mengukur tingkat partisipasi pelanggan, melakukan penelitian multi kasus sehingga tidak melibatkan dari satu ke dan melakukan penelitian longitudinal dari waktu ke waktu supaya perubahan dalam bisnis juga teridentifikasi. Sekian presentasi proses belajar saya dalam sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya.